memiliki peranan yang sangat penting pada daerah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan jadi baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan tugas ataupun proyek UAS pada mata kuliah sistem cerdas. Nah, jadi seperti yang tertera di layar, di mana judul ataupun studi kasus yang saya ambil prediksi jumlah penduduk menggunakan metode Fuzzy Time Series dengan model change. Nah, kemudian di sini juga untuk pengerjaannya tugas ini disusun oleh saya sendiri, kemudian terdapat dengan program studi dan nama instansi ataupun perguruan tinggi. Kemudian di sini kita melangkah pada slide yang selanjutnya. Nah, di sini kita masuk pada bagian abstrak. Nah, di dalam abstrak ini dijelaskan di mana berkurang atau bertambahnya penduduk pada suatu daerah memiliki peranan yang sangat penting pada daerah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk dengan persebaran dan susunan agar relevan dan rencana tersebut. Kemudian tidak hanya itu, pada rencana pembangunan saja ya, yang membutuhkan data jumlah penduduk, tetapi juga pada segi perekonomian, kemudian pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi hal itu tentunya merupakan di mana hal itu tentu saja merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah di dalam usaha untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup negaranya. Kemudian semakin bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu daerah, semakin tinggi pula intervensi yang dibutuhkan dalam hal tersebut. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan algoritma Fuzzy Time Series Change, uji coba peramalan dengan menggunakan parameter umum, yaitu menentukan jumlah lebar interval secara otomatis menggunakan aturan Sturges dan membutuhkan jumlah interval dan menentukan lebar interval. Dari persamaan tersebut menghasilkan 6 jumlah interval dan lebar interval adalah 871,5. Kemudian dilakukan pengujian dengan menghitung error rata-rata menggunakan after hingga hasil error yang dihasilkan adalah 0,0025%. Kemudian di sini kita masuk pada 1.1 latar belakang. Nah, jadi pada bagian pendahuluan ini di mana dijelaskan jumlah penduduk yang berdomisili pada suatu daerah menjadi sebuah informasi yang sangat penting bagi para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengembali kebijaksanaan dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Kemudian berkurangnya atau bertambahnya penduduk pada suatu daerah memiliki peranan yang sangat penting pada daerah itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk. Persebaran dan susunan agar relevan dengan rencana tersebut tidak hanya pada rencana pembangunan saja yang membutuhkan data jumlah penduduk, tetapi juga pada segi perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Hal itu tentu saja merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah dalam usahanya untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup daerah negaranya. Kemudian, semakin bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu daerah, semakin tinggi pula investasi yang dibutuhkan suatu daerah tersebut. Kemudian pada tahun 2016 tercatat
204.735 jiwa penduduk yang berdomisili di kota Tanjung Pinang. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS Tanjung Pinang. Jumlah tersebut merupakan jumlah total dari semua usia dan jenis kelamin. Kemudian, data-data jumlah penduduk saat ini hanya dapat melalui sensus penduduk dan pengumpulan data dari setiap kecamatan yang ada. Melihat betapa pentingnya informasi akan jumlah penduduk menjadi dasar dari penulis untuk melakukan penelitian dengan menentukan prediksi pada jumlah penduduk di kota Tanjung Priok dan hanya melihat tingkat error terkecil. Kemudian di sini juga terdapat sebuah rumusan masalah, di mana rumusan masalah pada penelitian ini adalah menerapkan Fuzzy Time Series model. Kemudian adapun batasan masalahnya di sini, di mana pada bagian pertama itu tahun, bulan dan jumlah penduduk berdomisili di kota Tanjung Priok merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk per bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Kemudian tugas akhir ini hanya untuk melihat tingkat akurasi algoritma Fuzzy Time Series model Chen dalam memprediksi kemudian selanjutnya di sini adalah dimana 1.4 tujuan penelitian. Nah, jadi adapun tujuannya di sini adalah tujuan penelitian dengan judul prediksi jumlah penduduk menggunakan Fuzzy Time Series model Chen, dimana studi kasusnya itu di kota Tanjung Priok. Dengan melakukan penulisan adalah mengetahui cara kerja Fuzzy Time Series model Chen dan memprediksi jumlah penduduk di kota Tanjung Priok. Kemudian adapun manfaatnya di sini, di mana penerapan Fuzzy Time Series model Chen dalam sebuah sistem untuk memprediksi jumlah penduduk di kota Tanjung Pinang. Nah, jadi diharapkan mampu memberikan hasil peramalan atau prediksi dengan tingkat error yang kecil ataupun mendekati nol. Kemudian sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengambil kebijaksanaan, dan peneliti yang membutuhkan informasi mengenai jumlah penduduk di Tanjung Pinang. Kemudian kita masuk pada bagian 2.1, logika Fuzzy. Nah, jadi logika Fuzzy adalah ataupun merupakan salah satu pembentuk soft computing. Logika Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lutfi A. Jadet pada tahun 1965 dalam jurnal Bluetooth 2013 yang berjudul Peramalan Penjualan dengan metode Fuzzy Time Series Root Change Source. Kemudian 2.2 ini himpunan Fuzzy. Pada himpunan Fuzzy dinilai keanggotaannya terletak pada rentang 0 sampai 1 apabila X memiliki nilai keanggotaan Fuzzy UA sama dengan X ataupun sama dengan 0, berarti X tidak menjadi anggota himpunan A. Demikian juga apabila X memiliki nilai keanggotaan Fuzzy U A X sama dengan 1, berarti X menjadi anggota penuh pada himpunan A. Keanggotaan Fuzzy ini memberikan suatu ukuran terhadap suatu keputusan. Kemudian Fuzzy Time Series model Chen. Nah, jadi Fuzzy Time Series merupakan konsep yang dapat digunakan untuk meramalkan masalah di mana data historis tersebut dibentuk dalam nilai-nilai logistik. Dengan kata lain, data terdahulu dalam Fuzzy Time Series adalah data logistik, sedangkan data terkini sebagai hasilnya merupakan angka-angka real. Nah, jadi secara kasar himpunan Fuzzy dapat diartikan sebagai kelas bilangan dengan batasan sama. Jika U adalah himpunan semesta, U sama dengan U1, U1,U2 titik UP, maka suatu himpunan Fuzzy A berpangkat 1 dari U dengan berfungsi berkeanggotaan umumnya dinyatakan
di mana AI sama dengan UAI dalam kurung UL garis miring UR tambah titik tambah UAI, UP dalam kurung ya, dalam kurung UP garis miring UP titik sama dengan masuk pada bagian satu ya. Nah, jadi penjelasannya di sini adalah di mana U berpangkat AI adalah fungsi keanggotaan dari himpunan Faji AI dan U-A1 dalam kurung U1 adalah derajat keanggotaan dari U1 ke A1, di mana U-A1 dalam kurung U1 sama dengan 0,1 dan 1 lebih besar sama dengan I, lebih besar sama dengan P dinilai derajat keanggotaan dari UAI dalam kurung U1 ditentukan berdasarkan aturan seperti yang tertera di bawah di bawah ini ya, di mana terdapat sebuah aturan-aturan yang di mana aturan yang pertama di sini adalah jika data historis XT termasuk dalam UI, maka nilai derajat keanggotaan U1 adalah 1 dan UI plus adalah 0,5, dan jika bukan UI dan UI plus berarti dinyatakan 0. Kemudian aturan yang kedua di sini jika historis XT termasuk dalam U1 1 lebih besar sama dengan I, lebih besar sama dengan P, maka nilai derajat keanggotaan UI adalah 1, dan untuk UI min 1 dan U plus 1 adalah 0,5, dan jika bukan U,U1 UI plus min 1 dan UI plus 1 berarti dinyatakan 0. Nah, jika aturan ketiga, jika data historis XT termasuk dalam UP, maka nilai derajat keanggotaan untuk UP adalah 1, dan untuk UP min 1 adalah 0,5, dan jika bukan UP dan UP min 1 berarti dinyatakan 0. Lalu kemudian di sini kita masuk pada bagian flowchart ya, di mana terdapat sebuah proses ya, di mana di prosesnya di sini adalah mulai, kemudian melakukan identifikasi masalah, lalu studi literatur dan pengumpulan data, sehingga di sini terdapat sebuah output ataupun satu ya, di mana flowchart ini adalah flowchart aliran penelitian. Kemudian pada bagian sebelahnya ini terdapat hasil dari proses ini, di mana dia mengimplementasikan Faji time series, kemudian melakukan sebuah pengujian dan analisis hasil, dan melakukan sebuah penarikan dari hasil dari pengujian itu, kemudian penarikan kesimpulan dan selesai. Nah, di sini terdapat penjelasan sedikit dari flowchartnya, di mana identifikasi masalah ya, yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, jadi identifikasi masalah mengenai latar belakang permasalahan yang berhubungan dengan prediksi jumlah penjualan rumah dengan menggunakan metode Faji time series. Kemudian studi linear, studi literatur dilakukan untuk mencari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data time series, logika Faji dan metode Faji time series yang akan dijadikan sebagai kajian terkait dan landasan teori. Kemudian di sini kita masuk pada bagian perhitungan manualnya. Nah, jadi untuk perhitungan manual ini saya sudah melakukan pengujian pada Excel ya, untuk menunjukkan hasilnya. Di sini juga adalah penjelasan mengenai langkah-langkah ataupun proses pengerjaannya. Nah, di sini kita masuk pada bagian yang pertama ini, menentukan unit versi discourse ataupun semesta pembicaraan. Nah, dari data masukan yang telah dijabarkan pada tabel sebelumnya tadi, di mana diketahui bahwa maksimum dari jumlah penduduk adalah 204.735 dan minimum dari jumlah penduduk Tanjung Pinang adalah 199.506, sehingga diketahui bahwa semesta pembicaraan U sama dengan 199,204.735.
Nah, jadi berdasarkan landasan teori pada bab sebelumnya, di mana untuk menentukan himpunan semesta dari himpunan data historis menggunakan bilangan positif ataupun sembarang, di mana tentunya dibutuhkan oleh peneliti. Maka pada penelitian ini untuk menentukan himpunan semesta tidak menggunakan teori dari Chen karena tidak ada bilangan positif yang pasti untuk digunakan dan tidak efektif. Kemudian menentukan jumlah dari dan lebar interval. Di sini ada penjelasannya, di mana 6,135 diketahui hasil dari perhitungan jumlah interval menggunakan aturan storage adalah 6,135 karena jumlah interval harus dalam bentuk bilangan bulat. Dan ini juga terdapat sebuah hasil dari lebar intervalnya, itu melakukan cara kerja penjumlahannya itu, di mana 204.735 dikurang 199.506 garing 6, di mana hasilnya itu 871,5. Kemudian kita akan melakukan membagi data ke dalam sebuah jumlah intervalnya ini, di mana terdapat sebuah prosesnya dari U1 sampai dengan U6, dan ini juga ada jumlah interval ya, langkah untuk melakukan jumlah dan lebar interval ya. Terdapat diketahui jumlah interval dan 6 lebar interval adalah 871,5. Kemudian membuat himpunan Fuzzy. Nah, di sini dimana suruhannya itu untuk menentukan tiap himpunan Fuzzy sebanyak interval yang telah dibagi sebelumnya. Nah, ini juga terdapat sebuah proses ataupun tabel matriks dari himpunan Fuzzy tersebut. Kemudian pada tabel yang sebelumnya tadi, di mana menghasilkan himpunan Fuzzy ya, di mana ini prosesnya dari tabel sebelumnya. Kemudian di sini juga kita melakukan penentuan Fuzzy logical relationship. Nah, jadi logical relationship ini AI ditujukan pada AJ ditentukan berdasarkan nilai yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya, di mana A adalah tahun N dan AJ tahun N+1 dan data time series. Kemudian ini juga sebuah data-data ya, data-data mulai dari 2014 hingga 2016. Nah, jadi data yang saya ambil ini mana data pada tahun 2014 hingga 2016. Nah, ini adalah bulan ya, bulan, tahun, kemudian jumlah penduduk, fajifikasi dan relasi ya, seperti yang tertera di dalam layar ini. Kemudian di sini kita menentukan juga Fuzzy relation group, di mana dari hasil Fuzzy relation group ini dibentuk sebuah logical relation group menggunakan model Chen ya, di mana pada tabel 4.4 tadi merupakan hasil Fuzzy logical relations. Kemudian seperti yang tertera di bagian kanan ya, kanan atas ini ya, dimana terdapat number of group dan Fuzzy relation group seperti ini. Kemudian di sini kita masuk pada defajifikasi. Nah, jadi hasil dari Fuzzy relationship group selanjutnya, dimana melakukan sebuah proses fajifikasi serta akan dihitung peramalan menggunakan Fuzzy time series. Cara perhitungannya adalah dengan pada Fuzzy relationship group yang pertama menggunakan aturan 3 pada fajifikasi, misalnya A1, A2, sehingga A1 nilai dengan nilai tengah dari U1 dan A2 adalah dimana hasilnya tengah pada U2, kemudian keduanya dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya jumlah relasinya, seperti pada tabel 4
titik 5 ini merupakan hasil perhitungan. Ini ya. Ini adalah hasil perhitungan peramalan. Seperti ini. Kemudian ini adalah number ya, number of group, kemudian fuzzy relationship group, kemudian perhitungan dan hasil peramalannya. Kemudian di sini kita masuk pada hasil ekstraksi data peramalan. Setelah mendapatkan hasil peramalan, kemudian langkah selanjutnya adalah mengembalikan hasil peramalan berdasarkan fajifikasi. Ini adalah proses ya dari peramalannya, maksudnya proses dari hasil ekstraksi ya data peramalannya, seperti yang tertera di dalam layar ini, dimana ada bulan, kemudian tahun, lalu jumlah penduduk, fajifikasi dan prediksi. Kemudian hasil kesalahannya itu menggunakan after, di mana dalam penelitian ini pengukuran kesalahan dalam peramalan menggunakan persamaan 8 ya. Misalnya di sini ya ada bulan, kemudian tahun, jumlah penduduk ya, fajifikasi dan hasilnya ini seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat hasilnya, di mana AE garing data aktual TI, di mana jumlahnya itu 199.506 FI garing hasil peramalannya, di mana jumlah sebelumnya tadi itu 200.000 ya, 377,5 N garing jumlah data 36 sama dengan 36. Nah, maka di sini ada sebuah kalkulasi ataupun penjumlahannya, maka after 199.506 dikurangi 200.377,5, kemudian garing 199.506 dikali 100% sama dengan hasilnya itu 0,0042877. Kemudian kita masuk pada bagian kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah di mana berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, di mana maka dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya yang pertama di sini algoritma Fuzzy Time Series model C dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah prediksi jumlah penduduk di kota Tanjung Pinang. Kemudian dalam penelitian ini juga pengukuran kesalahan dalam peramalan menggunakan after, di mana rata-rata nilai after adalah 0,25%. Kemudian di sini kita masuk sarannya. Adapun saran yang tertera di dalam layar ini, di mana beberapa saran yang perlu disampaikan di dalam penelitian ini dengan harapan akan menjadi saran yang bermanfaat kemudian di kemudian hari, di mana diantaranya ini pada yang pertama adalah pada penelitian selanjutnya diharapkan akan menggunakan algoritma Fuzzy Time Series model dengan yang berbeda agar dapat diketahui model yang baik dalam prediksi menggunakan data time series. Kemudian diharapkan juga kedepannya agar menggunakan algoritma selain dari pada Fuzzy Time Series, salah satu diantaranya adalah Waveret Neural atau Neural Network. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu mengenai penjelasan dari proses pengerjaan di dalam proyek tugas UAS pada mata kuliah sistem cerdas. Kemudian